Aku tak pernah menyangka cinta bisa berubah jadi perang dingin yang mengancam segalanya. Dari seorang wanita mandiri dan kaya, aku jatuh ke dalam jebakan keluarga suamiku yang penuh tipu daya dan fitnah. Bisnis dan rumah tanggaku nyaris hancur karena pengkhianatan mereka. Tapi aku bertekad bangkit, membalas dengan bukti nyata, dan membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan kebohongan. Ingin tahu bagaimana aku melawan dan memenangkan semuanya? Ikuti kisah perjuanganku yang penuh intrik, cinta, dan keadilan. Ayla adalah sosok wanita yang mampu membuat banyak orang menoleh hanya dengan kehadirannya. Bukan karena kecantikan semata, tetapi karena aura percaya diri dan kecerdasannya yang terpancar dari sorot mata dan caranya berbicara. Di usia 30 tahun, Ayla telah mencapai banyak hal yang orang lain butuh puluhan tahun untuk meraihnya. Ia adalah pemilik sekaligus CEO dari perusahaan startup teknologi yang tengah naik daun, dan keberhasilannya tak hanya membuatnya kaya raya, tetapi juga dihormati di dunia bisnis. Namun, di balik kesuksesan dan kehidupan glamor yang dijalaninya, Ayla adalah wanita yang kesepian. Ia sudah terlalu lama terbiasa dengan dunia yang penuh kepura-puraan dan relasi transaksional. Hingga suatu hari, dunianya berubah ketika ia bertemu dengan Raffi. Raffi bukanlah pria yang biasa ada di lingkaran Ayla. Ia tidak mengenakan jas mahal, tidak mengendarai mobil mewah, dan tidak sibuk menjaga citra. Raffi adalah dosen muda sekaligus peneliti yang hidup sederhana. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota dan menghabiskan sebagian besar waktunya di laboratorium kampus atau mengajar mahasiswa dengan sepenuh hati. Meski begitu, pikirannya tajam, pemikirannya dalam, dan ucapannya selalu mengandung makna. Pertemuan pertama mereka terjadi dalam sebuah seminar teknologi yang diselenggarakan universitas ternama. Ayla, sebagai pembicara utama, begitu terkesan dengan pertanyaan kritis yang diajukan Raffi dari kursi peserta. Diskusi singkat mereka seusai acara berubah menjadi obrolan panjang yang begitu mengalir, seolah mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Sejak hari itu, Ayla mulai sering mencari alasan untuk menghubungi Raffi. Ia tak peduli dengan perbedaan dunia mereka. Baginya, Raffi adalah sosok langka yang membuatnya merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar figur publik atau mesin pencetak uang. Sementara itu, Raffi pun mulai menyadari bahwa di balik nama besar Ayla, ada wanita yang tulus, hangat, dan haus akan ketulusan. Meski awalnya sempat merasa minder karena perbedaan status sosial yang mencolok, perlahan Raffi belajar menerima bahwa cinta tak mengenal kasta. Perjalanan cinta mereka tak selalu mudah. Banyak suara sumbang dari orang-orang di sekitar mereka, meragukan hubungan yang dinilai tak seimbang. Sahabat Ayla mengingatkan agar ia berhati-hati, sementara kolega Raffi menganggap hubungannya dengan Ayla tak akan bertahan lama. Namun, mereka berdua memilih untuk mempercayai perasaan dan saling mendukung satu sama lain. Hingga akhirnya, di bawah langit senja yang bersaksi, Raffi melamar Ayla dengan cara sederhana namun penuh ketulusan. Tanpa ragu, Ayla mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, bersama Raffi, ia menemukan rumah yang sesungguhnya. Mereka menikah dalam sebuah upacara intim yang hanya dihadiri orang-orang terdekat. Tak ada kemewahan berlebihan, tak ada pesta glamor yang memenuhi berita hiburan. Hanya cinta, kehangatan, dan keyakinan bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Namun, kisah cinta mereka baru saja dimulai. Di balik kebahagiaan yang mereka nikmati, dunia tak selalu ramah pada pasangan yang menentang norma sosial. Dan mereka harus belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang saling memiliki, tapi juga tentang bertahan, berjuang, dan saling menguatkan, tak peduli seberapa besar badai yang menghadang. Hari itu seharusnya menjadi hari penuh sukacita bagi Raffi. Ia baru saja mengantar Ayla menemui keluarganya untuk pertama kali secara resmi. Bukan sebagai kolega atau kenalan, tapi sebagai wanita yang akan menjadi istrinya. Namun, jauh di lubuk hati, Raffi tidak bisa mengusir kegelisahan yang menggantung sejak pagi. Rumah orang tua Raffi sederhana tapi hangat, berdiri di tengah gang kecil di kawasan padat penduduk. Tak ada pagar tinggi atau taman rapi seperti rumah-rumah di lingkungan Ayla. Namun Ayla, dengan senyumnya yang hangat dan sikap bersahaja, melangkah masuk tanpa ragu, membawa oleh-oleh kecil dan menyapa semua orang dengan sopan dan tulus. Di ruang tamu yang sempit, Bu Sulastri duduk dengan wajah yang sulit ditebak. Wanita parubaya itu sebenarnya bahagia melihat anak sulungnya menemukan pasangan,
namun ekspresinya kaku ketika berhadapan dengan Ayla. Tatapannya tajam, menelisik dari ujung kepala hingga kaki Ayla, seolah berusaha menilai apakah wanita sukses ini bisa menjadi istri yang cukup baik bagi anaknya. "Jadi ini Ayla, ya?" ucap Bu Sulastri dengan nada datar. Ayla mengangguk sopan. "Iya, Bu. Senang sekali akhirnya bisa bertemu." Di sebelahnya, Maya, adik perempuan Raffi yang masih kuliah, menyilangkan tangan dan hanya melempar senyum tipis. Sejak awal, Maya merasa ada sesuatu yang tidak pas. Baginya, Ayla terlalu sempurna, terlalu sukses, dan terlalu jauh dari dunia mereka. Sepanjang percakapan, Ayla berusaha membuka diri, menceritakan tentang keluarganya, masa kecilnya, hingga kesukaannya memasak dan nonton drama Korea. Tapi respons Bu Sulastri dan Maya tetap datar. Mereka tidak berkata kasar, tapi juga tidak menyambut hangat. Setiap kalimat Ayla seperti melayang begitu saja, tidak pernah benar-benar masuk ke hati. Setelah Ayla pamit pulang, suasana berubah. "Raffi," suara Bu Sulastri akhirnya terdengar lebih tegas, "Ibu bukan tidak senang kamu bawa calon. Tapi kamu yakin, Nak? Dia itu orang besar. CEO. Kaya raya. Cantik, pintar, segalanya. Kamu cuma dosen, gaji pas-pasan. Nanti kamu tidak akan nyaman hidup bersamanya. Ibu cuma takut kamu akan merasa kecil." "Iya, Mas," timpal Maya, "dia tuh kayak bukan dari dunia kita. Kamu nggak takut nanti dia malah nyuruh-nyuruh kamu kayak bawahan? Kita bukan siapa-siapa." Raffi menghela napas panjang. Ini bukan percakapan yang baru baginya. Ia tahu perbedaan status sosial antara dirinya dan Ayla begitu mencolok, tapi hatinya mantap. Ayla tidak pernah membuatnya merasa rendah diri. Justru sebaliknya, Ayla memperlakukannya dengan hormat, bahkan mengagumi cara berpikirnya. "Bu, Maya," kata Raffi pelan namun tegas. "Aku tahu kalian khawatir, dan aku menghargai itu. Tapi Ayla bukan seperti yang kalian bayangkan. Dia tidak sombong. Dia tidak memperlakukan aku seperti orang kecil. Justru dia yang membuat aku merasa dihargai. Kalau kalian benar-benar sayang aku, tolong beri kami kesempatan." Bu Sulastri tak langsung menjawab. Ia hanya menatap anaknya dengan campuran bingung dan khawatir. Sebagai ibu, ia ingin yang terbaik untuk Raffi. Tapi dalam benaknya, yang terbaik berarti wanita sederhana, yang mengerti kehidupan susah, yang bisa berjalan sejajar dengan anaknya, bukan wanita dengan segudang harta dan popularitas. Akhirnya, dengan suara lirih, Bu Sulastri berkata, "Kalau memang kamu yakin, Ibu restui, tapi jangan lupakan siapa dirimu. Jangan sampai kamu tersesat di dunia dia, Raffi." Raffi mengangguk, meski hatinya berat. Restu itu datang, tapi terasa setengah hati, seperti jembatan yang rapuh dan bisa runtuh sewaktu-waktu. Yang tidak mereka tahu, ujian sebenarnya belum dimulai. Ketika dua dunia berbeda dipaksa bersatu, bukan hanya cinta yang diuji, tapi juga kepercayaan, pengorbanan, dan harga diri. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, kehidupan Ayla dan Raffi seakan menjadi cerminan pasangan idaman. Di tengah dunia yang penuh persaingan dan kepalsuan, mereka tampil sebagai sosok yang tulus dan saling melengkapi. Ayla, dengan kecerdasannya membangun visi, dan Raffi, dengan kejeniusannya mengeksekusi strategi. Keputusan Ayla untuk mempercayakan sebagian pengelolaan bisnisnya kepada Raffi bukanlah keputusan yang impulsif, melainkan hasil dari keyakinan dan kekagumannya terhadap integritas serta pemikiran Raffi. "Aku butuh kamu untuk lebih dari sekadar pasangan hidup," ucap Ayla suatu malam di balkon rumah mereka. "Aku butuh kamu untuk berjalan bersamaku membesarkan ini semua. Kita bisa menjadi tim yang luar biasa." Raffi tertegun. Ia tahu betapa berharganya bisnis Ayla, perusahaan teknologi yang ia bangun dari nol, penuh darah dan air mata. Diberi kepercayaan sebesar ini bukan hanya kehormatan, tapi juga ujian. Namun Raffi menerimanya dengan rendah hati, dan dalam waktu singkat, ia menunjukkan kemampuannya. Di bawah arahan Raffi, beberapa lini bisnis Ayla mengalami peningkatan tajam. Ia memperkenalkan efisiensi dalam manajemen proyek, membuka peluang kemitraan strategis, serta merekrut talenta baru yang membuat perusahaan semakin solid. Media mulai menyorot mereka sebagai pasangan pengusaha muda paling berpengaruh tahun ini. Nama,
I Love Raffi menjadi simbol harmoni antara cinta dan kerjasama profesional. Namun, di balik gemerlap keberhasilan itu, sesuatu mulai berubah dalam lingkaran kecil yang paling dekat dengan Raffi, keluarganya sendiri. Bu Sulastri, yang semula hanya memberikan restu setengah hati, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Tapi bukan karena menerima Ayla sepenuhnya, melainkan karena melihat hasil nyata dari pernikahan itu. Rumah mereka direnovasi, Maya tak lagi khawatir soal uang kuliah, dan adik bungsu mereka mulai dimasukkan ke sekolah swasta terbaik. Semua itu datang dari rezeki Raffi setelah menikah dengan Ayla. Suatu malam, di rumah orang tua Raffi, Bu Sulastri dan Maya duduk bersama di ruang tamu sambil membicarakan masa depan. Mas Raffi sekarang sudah jadi tangan kanan Ayla. Aku dengar dia mulai pegang sebagian besar keputusan penting, kata Maya dengan nada licik. Justru itu, gumam Bu Sulastri. Kalau Raffi sudah pegang kendali, kenapa semua masih atas nama Ayla? Rumah, aset, saham, semua masih atas nama dia. Padahal, kan Raffi juga kerja keras sekarang. Jangan-jangan nanti dia ditinggal begitu saja kalau Ayla bosan. Maya mengangguk, lalu menatap ibunya dengan tatapan yang menyeratkan rencana. Kita harus pikir panjang, Bu. Mas Raffi nggak boleh terlalu percaya. Kalau bisa, pelan-pelan saja, mulai minta agar aset atau perusahaan itu ada yang atas nama Mas Raffi juga. Biar dia punya pegangan. Kita nggak tahu ke depan gimana. Perlahan tapi pasti, percakapan seperti itu semakin sering terjadi. Tanpa sepengetahuan Raffi, keluarga yang ia cintai mulai menyusun rencana. Mereka melihat Ayla bukan sebagai menantu, tapi sebagai peluang. Mereka ingin memastikan bahwa harta dan kekuasaan yang kini dekat dengan Raffi tidak akan lepas begitu saja. Dan mereka tahu, rencana yang licin harus dijalankan dengan halus, perlahan, dan penuh senyuman. Sementara itu, Ayla tetap berjalan dalam keyakinannya. Ia tidak curiga sedikit pun. Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Raffi, pribadi yang jujur, cerdas, dan penuh cinta. Dalam benaknya, ia bahkan mulai membayangkan kehidupan yang lebih tenang. Mungkin suatu hari nanti, saat bisnis sudah stabil, mereka bisa tinggal di luar kota, membuka usaha kecil, dan menikmati masa tua bersama. Tapi Ayla lupa satu hal. Ketika seseorang mencintai dengan sepenuh hati, ia seringkali menjadi buta terhadap bahaya yang datang dari arah yang tak disangka. Dan saat cinta digunakan sebagai topeng oleh orang lain, luka yang ditimbulkan bisa jauh lebih dalam daripada sekadar pengkhianatan. Bu Sulastri duduk di ruang tamu rumah barunya yang jauh lebih besar dari rumah sebelumnya. Hasil renovasi yang dananya sebagian besar dibantu oleh Ayla atas permintaan Raffi. Ia memandangi dinding yang kini dihiasi lukisan mahal dan karpet Persia yang dibeli Maya dari butik interior mewah. Sesekali, ia mengangguk-angguk kecil sambil menyeduh teh, merasa puas. Siapa sangka, ya, gumamnya pelan. Anak kampung seperti kita sekarang bisa hidup begini. Semua karena Raffi. Di matanya, semua kenyamanan itu bukan hasil dari Ayla, melainkan karena kerja keras anaknya yang telah menyulap bisnis besar itu menjadi semakin berjaya. Ayla hanya beruntung memiliki Raffi. Dan perlahan-lahan, pikiran Bu Sulastri mulai menyimpang. Jika Raffi yang mengurus bisnis itu sekarang, bukankah itu artinya bisnis itu milik Raffi juga? Setiap minggu, Raffi pulang menjenguk ibunya dan membawa berbagai oleh-oleh. Kadang gadget baru, pakaian branded, kadang uang untuk tambahan kebutuhan bulanan. Bu Sulastri menerimanya tanpa banyak bertanya. Namun, semakin sering Raffi memberi, semakin besar rasa memiliki itu tumbuh dalam dirinya. Mas, kamu tuh sekarang bukan cuma kerja buat dia. Kamu itu ngebangun bisnisnya. Harusnya kamu juga punya hak. Desak Maya suatu malam, saat mereka makan malam bertiga. Bisnis itu memang milik Ayla, Mei, jawab Raffi tenang. Tapi dia percaya sama aku. Kami tim. Justru itu, Mas, sahut Bu Sulastri cepat. Tim itu harus seimbang. Kalau dia percaya kamu, kenapa semua aset, saham, dan keputusan legal masih atas nama dia? Jangan cuma dimanfaatin. Kalau dia sayang sama kamu, harusnya dia ikhlas kasih sebagian kepemilikan. Raffi terdiam. Tidak sepenuhnya karena ia setuju, tapi karena ucapan ibunya mengusik pikirannya. Ia tahu Ayla mempercayainya sepenuh hati. Tapi benar juga,
Belum ada struktur legal yang menyatakan kepemilikan atau keterlibatannya secara formal dalam perusahaan. Ia memang memiliki pengaruh dan suara dalam rapat, tapi semua tetap di bawah nama dan kuasa Ayla. Satu keputusan dari Ayla, dan semuanya bisa berubah. Bu Sulastri melihat ragu di mata anaknya, dan itu membuatnya semakin berani. Ia mulai berkata tanpa tedeng aling-aling. Dengarkan ibu, nak. Jangan jadi laki-laki yang hidup dari belas kasihan istri. Kamu itu pintar. Kamu itu berhak. Sekarang kamu bantu jalankan bisnis itu. Besok-besok kamu juga harus punya pegangan. Minta saham. Minta aset. Sedikit demi sedikit. Jangan sampai nanti kamu ditinggal tanpa apa-apa. Ucapan itu terus bergaung di kepala Raffi. Bahkan saat ia kembali ke rumah dan bertemu Ayla yang menyambutnya dengan pelukan hangat. Ayla tidak tahu bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam pikiran suaminya. Keraguan kecil yang perlahan menyusup di antara kepercayaan. Sementara itu, Bu Sulastri mulai lebih berani bersikap. Ia sering menyebut bisnis itu sebagai usaha keluarga Raffi saat berbicara dengan tetangga. Ketika ada tamu datang, ia berkata dengan bangga, sekarang Raffi yang pegang perusahaan besar itu. Istrinya cuma pemilik awal, tapi Raffi yang membesarkan. Dan dari ucapan-ucapan itu, lahirlah sebuah keyakinan palsu yang lama-lama terasa nyata. Di mata Bu Sulastri, Ayla bukan lagi menantu yang membawa keberuntungan. Ia mulai merasa Ayla hanyalah batu loncatan untuk kemakmuran keluarga mereka. Dan jika saatnya tiba, Ayla bisa disingkirkan, karena semua yang penting sudah ada di tangan Raffi. Yang tidak mereka sadari, Ayla bukan wanita biasa. Ia mungkin mencintai dengan tulus, mempercayai dengan sepenuh hati, dan memberi tanpa syarat. Tapi ia juga seorang pemimpin yang tajam, yang terbiasa mencium aroma pengkhianatan, meski datang dari orang yang paling dekat. Dan ketika kepercayaan dikhianati, cinta tak lagi cukup untuk menyelamatkan semuanya. Dari luar, rumah keluarga Bu Sulastri tampak tenang, bahkan damai. Namun di dalamnya, benih-benih pengkhianatan mulai tumbuh subur, disiram oleh keserakahan dan ambisi yang membabi buta. Maya, adik Raffi yang selama ini tampak hanya sebagai pengamat, mulai bergerak lebih aktif. Bersama suaminya, Anton, mereka merancang sebuah skenario kelam yang berakar dari kesimpulan yang mereka buat sendiri. Kalau Raffi cerai dari Ayla, semua harta bisa jatuh ke tangan keluarga sendiri. Awalnya, Anton hanya diam mendengarkan keluh kesah Maya tentang ketimpangan, kekuasaan dalam rumah tangga kakaknya. Tapi begitu melihat gaya hidup keluarganya ikut terangkat setelah Raffi masuk ke dunia Ayla, Anton ikut tergoda. Ia bukan pria yang puas hidup biasa-biasa saja. Ketika Maya menyodorkan kemungkinan bahwa harta Ayla bisa menjadi milik bersama, jika Raffi pandai bermain, Anton melihat peluang emas. Masalahnya cuma satu, Mei, kata Anton suatu malam saat mereka berbaring di kamar. Selama Ayla dianggap istri sempurna, Raffi nggak akan pernah curiga. Kita harus ubah citra itu. Bikin dia merasa dikhianati, disepelekan. Baru dia bisa dipengaruhi. Maya menyeringai. Tenang, aku sudah mulai. Ibu juga sering bilang ke Raffi kalau Ayla sekarang makin sombong. Aku cuma tinggal tambahin bumbu-bumbu. Dengan lihai, Maya mulai melancarkan langkah-langkah kecil. Ia sering menghubungi Raffi diam-diam, berpura-pura khawatir. Mas, aku ngomong ini bukan mau bikin masalah, ya? Tapi Ayla tuh kalau di kantor, ngomongnya tuh kayak kamu cuma asisten dia. Dia nyebut kamu, bantu-bantu. Aku nggak enak dengarnya. Raffi kaget. Dia bilang gitu. Nggak langsung ke kamu sih. Tapi aku dengar pas dia ngobrol sama salah satu investor. Aku juga nggak mau mas ikut dimainin. Kamu kan udah kerja keras. Ucapan Maya tidak langsung mempengaruhi Raffi. Tapi seperti tetesan air ke batu, ia perlahan mengikis keyakinan Raffi terhadap Ayla. Apalagi ketika Bu Sulastri ikut menyuarakan hal serupa, dan Anton mulai menyebar gosip di kalangan keluarga besar bahwa Ayla sering pulang malam, bahkan kadang menginap di luar kota bersama rekan kerja pria. Kamu pikir dia lembur, Vi? Ujar Anton suatu hari saat mereka minum kopi. Aku dulu kerja di proyek, tahu banget gaya orang kantor. Lembur tuh cuma alasan. Apalagi dia bos. Ngapain harus lembur? Jangan-jangan ya kamu tahu sendiri. Raffi hanya diam. Tapi pikirannya mulai kacau.
Ayla yang ia kenal adalah sosok mandiri dan tegas, tapi penuh cinta. Namun di tengah kesibukan bisnis yang kian besar, Ayla memang makin jarang di rumah. Ia sering menghadiri konferensi, pertemuan bisnis, bahkan gala dinner yang menuntutnya tampil sendiri. Raffi, yang awalnya tidak pernah mempermasalahkan itu, kini mulai merasa seperti suami yang tertinggal di belakang. Maya dan Anton terus menabur racun secara perlahan. Fitnah demi fitnah, bisikan demi bisikan, membentuk narasi bahwa Ayla bukan lagi wanita yang sama. Mereka menyusupkan ide-ide tentang harga diri laki-laki, tentang bagaimana Raffi hanya numpang tenar, dan tentang kemungkinan Ayla sedang mempersiapkan jalan untuk meninggalkannya. Dan ketika Ayla tanpa sengaja bersikap tegas dalam rapat internal perusahaan, mengatakan bahwa keputusan final tetap ada padanya sebagai pemilik saham utama, Maya segera memelintir cerita itu. Dia ngomong kayak gitu di depan semua orang. "Mas, kamu enggak merasa dipermalukan?" Raffi mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam di rumah, sering menatap kosong ke arah jendela, dan kehilangan kehangatan dalam tatapan pada Ayla. Ayla yang peka, tentu mulai merasakan perubahan itu. "Vi, kamu kenapa akhir-akhir ini? Jauh banget rasanya," tanya Ayla suatu malam. Tapi Raffi hanya tersenyum tipis, menahan badai yang mulai bergemuruh di hatinya. Di balik semua itu, Maya dan Anton tersenyum puas. Rencana mereka berjalan sesuai alur. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah satu percikan terakhir, satu bukti palsu yang akan mengguncang segalanya. Dan mereka telah menyiapkannya. Sebuah foto, sebuah rekaman, sebuah kebohongan besar yang akan menjungkir-balikan segalanya yang dibangun Ayla dan Raffi. Cinta yang dulu menjadi pondasi kokoh rumah tangga mereka, perlahan mulai retak. Tak tampak dari luar, namun Ayla bisa merasakannya, seperti getaran kecil sebelum gempa besar menghancurkan segalanya. Raffi mulai berubah. Bukan secara mencolok, tapi perlahan dan menusuk hati. Ia tak lagi menyambut Ayla pulang dengan senyum hangat, tak lagi menanyakan kabarnya seperti dulu. Tatapannya menjadi datar, dingin, bahkan curiga. Jika dulu ia dengan bangga memamerkan keberhasilan Ayla kepada kolega dan keluarga, kini ia lebih sering menyudutkan istrinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk hati. "Semalam kamu pulang jam berapa? Siapa namanya yang kamu temui di luar kota itu? Kalau kamu sibuk terus, buat apa kita menikah?" Ayla terdiam setiap kali tuduhan tanpa dasar itu keluar. Ia tahu, bukan dirinya yang berubah, melainkan keyakinan suaminya yang mulai diracuni. Di balik senyum dan wajah lelahnya sepulang kerja, Ayla menyembunyikan luka. Ia tahu, Maya dan Anton sedang bermain api. Ia bahkan sempat mendengar desas-desus bahwa dirinya dituduh berselingkuh dengan salah satu direktur cabang, padahal semua itu hanya agenda profesional. Tapi ia tidak mau membalas dengan emosi. Ia memilih bertahan, berharap badai itu reda. Namun sayangnya, Raffi justru semakin terbakar oleh emosi dan tekanan. "Kenapa kamu gak pernah terbuka soal keuangan perusahaan?" bentaknya suatu malam. "Kenapa semua tetap atas nama kamu? Aku ini suami kamu, Ayla. Kenapa kamu gak percaya aku sepenuhnya?" Ayla tercekat. Ini bukan tentang uang. Ini tentang kepercayaan. Tapi tampaknya, kepercayaan itulah yang perlahan telah direnggut darinya, oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengerti arti cinta mereka. "Aku percaya kamu, Raffi," ucap Ayla pelan. "Makanya aku serahkan pengelolaan itu padamu. Tapi kalau kamu sekarang meragukan semuanya, apalagi yang bisa aku buktikan?" Raffi hanya membuang napas, lalu meninggalkannya sendiri di ruang makan yang kini terasa dingin dan asing. Di sisi lain, keluarga Raffi, terutama Bu Sulastri, terus menyiramkan bensin ke bara yang mulai menyala. "Kalau kamu gak ambil sikap, kamu bakal kehilangan harga diri, Nak. Laki-laki macam apa kamu ini? Hidup di bawah bayang-bayang istri? Kamu harus ambil kendali. Atau kamu pilih terus jadi budaknya." Kata-kata ibunya mencabik-cabik batin Raffi. Ia mulai melihat dirinya bukan sebagai suami yang disayangi, melainkan pria yang ditoleransi. Ia merasa tak cukup kuat di sisi Ayla. Dan dalam diam, muncul satu pikiran yang membuatnya bergidik. Haruskah ia mengakhiri semuanya? Malam-malam Raffi menjadi penuh kegelisahan. Ia terjaga, menatap langit-langit kamar yang dulu jadi tempat mereka saling bercerita dan bermimpi. Tapi kini,
Kamar itu hanya diisi oleh jarak dan kesunyian. Ayla, di sisi lain, masih mencoba mempertahankan rumah tangganya. Ia menahan tangis setiap malam, menuliskan isi hatinya dalam jurnal, dan memeluk bantal yang tak lagi terasa hangat. Ia tak ingin menyerah. Ia masih percaya bahwa Raffi, suaminya yang dulu lembut dan hangat, masih ada di balik dinding kecurigaan itu. Namun tanpa Ayla sadari, keputusan besar tengah dirancang di belakang punggungnya. Suatu malam, setelah berbincang dengan Maya dan Anton, Raffi pulang ke rumah dengan wajah suram. Ia memandangi Ayla yang tertidur di sofa karena menunggunya terlalu lama. Di tangannya, sebuah map biru berisi dokumen yang seharusnya tidak pernah ada. Gugatan cerai. Dan saat itulah, cinta yang selama ini Ayla jaga dengan sepenuh jiwa diambang kehancuran. Ayla duduk sendiri di ruang kerjanya, memandangi lembaran surat gugatan cerai yang Raffi sembunyikan di laci, namun akhirnya ia temukan tanpa sengaja. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan meledak-ledak. Hanya sunyi yang merambat pelan, disertai keteguhan yang mulai tumbuh dalam hati seorang wanita yang selama ini terlalu sabar. Jadi begini akhirnya, Raffi, batinnya lirih, sebelum ia menyandarkan diri ke kursi kulit hitam di balik meja direktur, meja yang dulu ia beli bersama Raffi dengan bangga, kini terasa asing dan dingin. Namun Ayla bukan tipe perempuan yang tenggelam dalam luka. Ia telah belajar dari kehidupan, bahwa ketika logika diseimbangkan dengan hati, maka kekuatan sejati akan lahir. Dan malam itu, Ayla memutuskan satu hal, ia akan bertarung. Bukan demi menyelamatkan rumah tangganya, tapi demi harga dirinya. Keesokan harinya, Ayla memanggil satu nama yang selalu bisa ia andalkan, Dita, asisten pribadinya yang sudah bersamanya sejak awal ia merintis bisnis dari nol. Dita, aku butuh bantuanmu. Tapi ini harus rahasia. Tidak boleh ada satupun orang yang tahu, termasuk Raffi, kata Ayla tenang, namun tatapannya tajam dan mantap. Dita langsung mengangguk. Saya siap, Mbak. Dengan bantuan Dita, Ayla mulai menyusun rencana. Mereka memasang CCTV tersembunyi di beberapa sudut rumah, termasuk ruang tamu, dapur, bahkan kamar kerja Raffi. Di kantor, Dita juga mengatur pemasangan alat perekam suara di ruang rapat dan area lounge tempat Maya dan Anton sering datang. Tak hanya itu, Ayla juga mengakses semua laporan keuangan internal perusahaan dan mencocokkannya dengan akun rekening bisnis yang selama ini ia beri kuasa kepada Raffi. Di sanalah Ayla mulai menemukan kejanggalan. Beberapa transfer dana dalam jumlah besar ke rekening atas nama Maya dan Anton, dengan keterangan yang dimanipulasi sebagai pembayaran vendor eksternal. Ayla mencetak seluruh transaksi mencurigakan itu, dan mulai mengelompokkan semua bukti. Sementara itu, rekaman percakapan mulai memperlihatkan wajah asli Maya dan Anton. Dalam salah satu rekaman, terdengar jelas Maya berkata, "Kalau sampai Raffi cerai dari Ayla, setengah aset bisa kita ambil. Lumayan buat renovasi rumah." Ayla nggak akan sempat pikirkan bukti, dia terlalu sibuk urusin bisnisnya. Ayla mendengarkan rekaman itu berulang kali. Dingin, namun fokus. Ia tidak merasa hancur. Ia merasa terbangun. Ia tahu, ini bukan sekadar soal cinta yang dikhianati. Ini tentang bagaimana orang-orang terdekat suaminya meremehkan dirinya sebagai wanita dan pebisnis. Mereka menganggapnya bisa dipermainkan, dimanfaatkan, dan ditendang begitu saja. Dan Ayla tidak akan membiarkan itu terjadi. Setelah semua bukti terkumpul, Ayla membuat langkah berikutnya. Menghubungi Pak Hadi, pengacara senior yang telah lama menjadi penasihat hukum keluarganya. Mereka bertemu di sebuah kantor notaris tua yang sepi, jauh dari kantor utama Ayla, tempat yang aman dari mata-mata Maya dan Anton. Di sana, Ayla membuka seluruh dokumen, rekaman, dan bukti keuangan. Pak Hadi, lelaki parubaya berambut perak dan berkacamata tipis, menatap Ayla dengan kagum setelah menyimak semuanya. "Kamu sudah melangkah sangat tepat, Ayla. Ini bukan hanya cukup untuk membatalkan gugatan cerai secara sepihak, tapi juga untuk menuntut balik atas penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik. Jika kamu mau, kita bisa ajukan gugatan pidana sekaligus." Ayla tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang wanita yang akhirnya berdiri tegak setelah terlalu lama ditindih beban kesabaran. "Belum saatnya saya tuntut. Saya ingin mereka jatuh, tepat di saat mereka merasa sudah menang."
Pak Hadi mengangguk pelan. Ia tahu, permainan ini belum selesai. Dan Ayla, wanita yang dulu hanya dikenal sebagai pengusaha muda, kini tengah menjelma menjadi sosok berbahaya bagi siapapun yang meremehkannya. Langkah berikutnya telah disusun. Dan Ayla menunggu dengan sabar, seperti singa betina yang mengamati dari semak. Pertempuran belum dimulai, tapi pemenangnya mulai terlihat. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Dengan langkah mantap dan wajah yang teduh, Ayla memasuki ruang sidang, ditemani Pak Hadi dan Dita. Meski hatinya berdebar, matanya tetap bersinar penuh keyakinan. Ia tahu, ini adalah saatnya membalikkan keadaan, menyingkap semua kebohongan yang selama ini membayanginya. Di sisi lain, keluarga Raffi, terutama Bu Sulastri, Maya, dan Anton, terlihat tegang. Mereka yang selama ini percaya bahwa rencana mereka tak akan terbongkar, kini mulai merasakan dinginnya ketakutan menyelinap. Hakim Ratna, seorang perempuan yang dikenal tegas dan adil, membuka persidangan dengan suara lantang. Sidang perkara gugatan cerai dan pengaduan tindak pidana penggelapan, serta pencemaran nama baik oleh terdakwa terhadap penggugat dimulai. Penggugat dipersilakan mengajukan bukti-bukti. Ayla berdiri. Dengan tenang, ia menyerahkan satu persatu bukti yang sudah dikumpulkan, dokumen keuangan, bukti transfer mencurigakan, hingga rekaman suara percakapan Maya dan Anton yang penuh hasutan dan tipu daya. Yang mulia, kata Ayla dengan suara mantap, saya di sini bukan hanya untuk membela nama saya sebagai istri dan pebisnis, tapi juga untuk menegakkan keadilan. Selama ini saya difitnah oleh orang-orang terdekat suami saya sendiri yang ingin merebut harta saya dengan cara kotor. Sebuah layar besar menampilkan rekaman CCTV yang dipasang secara diam-diam. Terlihat jelas Maya dan Anton berbicara di ruang tamu rumah Raffi, membahas rencana jahat mereka dengan kata-kata yang tak bisa disangkal. Maya, yang duduk di kursi terdakwa, mulai pucat. Anton berusaha menatap Ayla, tapi tatapan mereka berlalu dengan rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Bagaimana menurut saksi ahli keuangan, Pak Hadi? Tanya Hakim Ratna. Pak Hadi maju, menjelaskan secara gamblang dan rinci tentang manipulasi dan penggelapan yang terjadi, menunjukkan bahwa bukti transfer dan dokumen yang dipalsukan mengindikasikan niat jahat keluarga Raffi. Saksi ahli menyatakan bahwa data ini valid dan menunjukkan adanya penggelapan uang dalam jumlah besar oleh terdakwa, ujar Pak Hadi. Sidang berjalan dengan tegang. Raffi yang berada di kursi saksi, terlihat gusar. Ia tak menyangka bahwa keluarganya akan terjerat dalam kasus ini. Tatapannya ke Ayla berubah dari curiga menjadi penuh penyesalan. Ayla menatap Raffi sekali, lalu kembali fokus pada hakim. Saya berharap, keadilan akan ditegakkan demi kebenaran, dan agar hal seperti ini tidak terjadi pada siapapun. Hakim Ratna mengangguk serius. Sidang ini akan kami lanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi lain. Namun bukti yang diajukan penggugat sudah sangat kuat dan meyakinkan. Momen itu bukan hanya kemenangan Ayla, tapi juga pembuktian bahwa ketegaran dan kecerdasan bisa mengalahkan intrik dan tipu daya. Di luar ruang sidang, sorotan media sudah menunggu. Ayla keluar dengan kepala tegak, disambut tepuk tangan kecil dari beberapa wartawan yang mengikuti perjalanan kasusnya. Ia tahu, pertempuran masih berlanjut. Namun kini, ia berdiri di atas posisi yang jauh lebih kuat, bukan hanya sebagai istri yang dizalimi, tapi sebagai pejuang yang berani memperjuangkan haknya. Ruang sidang yang penuh ketegangan itu mendadak hening saat Raffi berdiri sebagai saksi. Suara-suara gaduh seolah mereda, memberi ruang bagi momen yang begitu berat baginya. Tatapan mata Raffi tak lagi seperti pria yang pernah Ayla kenal. Kini, ia tampak rapuh, lelah, dan penuh penyesalan. Matanya mulai berkaca-kaca, napasnya tersengal ketika berusaha menjelaskan keadaan sebenarnya. Yang mulia, saya salah. Suaranya bergetar. Saya terlalu mudah terpengaruh oleh keluarga saya. Mereka bilang banyak hal tentang Ayla yang tidak benar. Saya percaya begitu saja tanpa mencoba mencari tahu kebenarannya. Air mata mulai mengalir deras di pipinya, menuruni wajah yang dulu tegap dan penuh percaya diri. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti Ayla. Dia adalah wanita yang sangat saya cintai. Tapi saya membiarkan prasangka dan fitnah membutakan hati saya. Seluruh hadirin di ruang sidang terdiam, menyaksikan penyesalan yang tulus dari seorang pria yang terjebak dalam pusaran konflik keluarga dan kebohongan.
Bu Sulastri dan Maya yang duduk di barisan terdakwa saling berpandangan, wajah mereka menampakkan kegelisahan. Tidak ada lagi tawa sinis atau sikap angkuh yang biasa mereka pamerkan. Kini mereka melihat dampak nyata dari perbuatan mereka. Raffi melanjutkan dengan suara berat, "Saya ingin meminta maaf kepada Ayla, di hadapan Yang Mulia, di hadapan semua orang yang hadir di sini. Saya telah salah menilai dan menyakitinya, padahal ia selalu setia dan berusaha membangun rumah tangga kami dengan tulus." Ayla yang duduk di barisan penggugat menunduk, matanya berkaca-kaca. Walau hatinya terluka, melihat Raffi menangis dan mengakui kesalahannya memberikan sedikit ruang untuk harapan, bahwa mungkin suatu hari, luka ini bisa sembuh. Pak Hadi yang duduk di samping Ayla, menatap Raffi dengan pandangan lembut namun tegas. Ia tahu, pengakuan ini adalah awal dari babak baru dalam persidangan, sekaligus kesempatan bagi Raffi untuk membuktikan perubahan sikapnya. Hakim Ratna mengangguk pelan. Pengakuan saudara Raffi ini sangat berarti dalam menentukan putusan nanti. Namun, keadilan harus tetap ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti yang telah disampaikan. Sidang pun dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi tambahan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Setelah sidang usai, Raffi duduk sendiri di ruang tunggu pengadilan, kepala tertunduk, masih dibasahi air mata. Ia tahu, bukan hanya pernikahannya yang harus diperbaiki, tapi juga dirinya sendiri, agar tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pengaruh negatif di sekitarnya. Di luar sana, Ayla berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang. Mereka berdua, meski terpisah oleh luka dan kekecewaan, masih terikat oleh benang halus yang dulu disebut cinta. Apakah benang itu cukup kuat untuk menahan segala badai? Waktu yang akan menjawab. Suasana ruang sidang kembali tegang saat Raffi berdiri di hadapan hakim, pengacara, dan hadirin lainnya. Kali ini, bukan sebagai terdakwa atau saksi yang terpojok, melainkan sebagai seseorang yang berani melawan arus keluarga demi cinta dan kebenaran. Dengan suara yang penuh ketulusan, Raffi mulai berbicara, "Yang Mulia, saya berdiri di sini bukan untuk membela diri, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini saya sembunyikan, atau mungkin saya abaikan. Saya menyadari bahwa selama ini saya terlalu mudah terpengaruh oleh Bu Sulastri dan Maya, hingga saya melupakan satu hal terpenting, kepercayaan dan cinta kepada Ayla." Mata Raffi tertuju pada Ayla yang duduk di barisan penggugat, dan di situ, seolah ada harapan yang kembali bersemi. "Saya ingin meminta maaf, Ayla, dengan sepenuh hati. Saya tahu kata-kata ini tidak cukup untuk menghapus semua luka yang telah terjadi, tapi saya siap melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan saya." Lebih jauh, Raffi mengangkat suara dan menantang keberanian untuk berkata jujur. "Saya juga bersaksi bahwa Bu Sulastri dan Maya telah melakukan berbagai manipulasi dan kebohongan demi kepentingan mereka sendiri. Saya tidak ingin menjadi bagian dari itu lagi. Saya ingin memutuskan semua ikatan yang mengikat saya pada mereka, dan memulai lembaran baru dengan Ayla." Pak Hadi mengangguk setuju dari sisi Ayla, menyaksikan perubahan sikap Raffi yang nyata dan mendalam. Ayla menatap Raffi dalam-dalam, merasakan getaran emosi yang campur aduk. Ia tahu, perjalanan mempercayai kembali seseorang yang dulu disakiti bukan perkara mudah. Tapi di balik semua pengkhianatan dan luka, ada cinta yang tidak mudah mati. Setelah sidang usai, di sebuah ruang yang lebih privat, Ayla berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Raffi, aku memaafkanmu. Aku masih mencintaimu, dan aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi ini bukan sekadar kata maaf. Aku butuh bukti nyata bahwa kamu benar-benar siap berubah." Raffi mengangguk tanpa ragu, "Aku siap, Ayla. Aku akan buktikan itu. Aku akan menjauh dari Bu Sulastri, Maya, dan semua yang membuat kita hancur. Aku akan fokus pada kita, pada bisnis kita, dan masa depan yang kita impikan bersama." Ayla tersenyum kecil. "Baik, aku ingin kita mulai dari nol, dengan kejujuran dan kesetiaan yang baru. Tidak ada rahasia, tidak ada dusta." Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Akan ada banyak tantangan dan godaan di depan. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, mereka berjalan bersama dalam sebuah harapan baru, harapan yang didasarkan pada cinta yang diuji oleh api pengkhianatan, namun mampu bertahan dan tumbuh lebih kuat. Hari yang menentukan itu akhirnya tiba, membawa serta suasana yang syarat ketegangan dan emosi. Sejak pagi,
kompleks pengadilan sudah dipenuhi kerumunan. Awak media dari berbagai stasiun televisi dan surat kabar berebut posisi terbaik di halaman depan gedung, sementara aparat keamanan bekerja ekstra keras menjaga ketertiban. Ruang sidang utama nyaris tak menyisakan kursi kosong. Keluarga, kerabat, serta para pendukung dari kedua belah pihak hadir dengan wajah penuh harap dan cemas. Semua mata tertuju ke arah 3 terdakwa utama, Bu Sulastri, Maya, dan Anton, yang duduk berjejer di kursi pesakitan. Ketiganya tampak jauh berbeda dari citra percaya diri yang selama ini mereka pertontonkan. Wajah Bu Sulastri yang biasanya keras dan angkuh kini terlihat lelah dan penuh ketegangan. Maya, yang dulu sering mengumbar senyum sinis dan kata-kata tajam, kini menunduk lesu, tak sanggup menatap siapapun. Sementara Anton, yang selama ini berdiri sebagai pelindung sekaligus dalang, kini hanya menghela napas panjang, sesekali menatap kosong ke arah depan. Hakim Ratna, seorang perempuan tegas yang dikenal karena integritasnya, memasuki ruang sidang dengan langkah mantap. Ketukan palu sidang menggelegar, menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Ia membuka persidangan dengan suara lantang dan tegas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, mendengarkan keterangan para saksi, dan meninjau dengan seksama setiap fakta yang terungkap dalam persidangan, katanya, majelis hakim dengan ini memutuskan bahwa terdakwa Bu Sulastri, Maya, dan Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, dan percobaan penggelapan harta. Ruangan mendadak sunyi. Suara napas terdengar jelas. Beberapa orang terdengar menghela napas lega, sebagian lagi menutup mulut menahan tangis. Bu Sulastri memejamkan mata, menggigit bibirnya yang bergetar. Maya menyentuh tangan ibunya perlahan, berharap kekuatan dari satu-satunya orang yang dulu ia anggap tak terkalahkan. Anton menunduk dalam-dalam, seperti ingin menghilang dari dunia yang menyaksikannya jatuh. Untuk terdakwa Bu Sulastri dan Maya, lanjut hakim, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Sementara untuk terdakwa Anton, dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Selain itu, ketiganya diwajibkan mengganti kerugian material kepada penggugat, Ibu Ayla, sesuai dengan jumlah yang terbukti dalam persidangan. Suasana kembali tegang. Di bangku penggugat, Ayla tak kuasa menahan air mata yang mengalir di pipinya. Tangannya meremas erat jemari Raffi, suaminya, yang setia mendampinginya selama proses panjang ini. Ia bukan hanya merasa lega, ia merasa didengar, dihargai, dan dibela oleh hukum yang selama ini seolah berpihak pada mereka yang kuat. Perjalanan Ayla menuju hari ini bukanlah hal mudah. Ia harus menghadapi pengkhianatan, fitnah, bahkan tekanan dari orang-orang yang dulunya ia percaya. Namun ia bertahan. Ia berdiri tegak bukan hanya untuk membela haknya sendiri, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran, sekeras apapun disembunyikan, akan selalu menemukan jalannya. Ketika sidang ditutup, wartawan segera berhamburan keluar untuk menyiarkan kabar putusan tersebut. Kamera dan mikrofon membidik wajah-wajah yang meninggalkan ruang sidang, wajah-wajah kalah, wajah-wajah menang, dan wajah-wajah yang belajar dari semua ini. Pak Hadi, pengacara Ayla, memberikan pernyataan kepada media. Putusan ini bukan hanya kemenangan untuk klien kami, tapi juga untuk nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Ini adalah peringatan bahwa siapapun, tak peduli seberapa tinggi statusnya, tak bisa semena-mena merampas hak orang lain. Bu Sulastri hanya bisa berjalan tertunduk keluar ruang sidang, diapit petugas. Maya menangis dalam diam, sesekali menoleh ke arah Ayla, seakan ingin mengucapkan maaf yang tak pernah ia punya keberanian untuk ucapkan. Anton tak berkata apa-apa. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Di luar gedung pengadilan, banyak orang menyambut Ayla dan Raffi dengan tepuk tangan dan pelukan hangat. Mereka kini menjadi simbol kekuatan, kesetiaan, dan kejujuran di tengah badai intrik dan manipulasi. Malam itu, saat mereka berdua berjalan pulang dalam keheningan, Raffi berbisik lembut, "Kita berhasil, sayang. Kita bertahan." Ayla menatapnya dengan mata yang masih basah namun penuh keteguhan. "Ya, dan sekarang, kita bisa mulai lagi, dengan lebih kuat dari sebelumnya." Meski luka masih tertinggal, dan perjalanan menuju penyembuhan masih panjang, hari itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Keadilan telah ditegakkan, dan dengan cinta yang tak tergoyahkan, mereka melangkah menuju masa depan yang baru,
masa depan yang dibangun di atas kejujuran, cinta, dan kepercayaan. Setelah badai pengkhianatan dan pengadilan yang melelahkan, Raffi dan Ayla akhirnya bisa menghela napas lega. Hantaman demi hantaman yang sempat menggoyahkan fondasi rumah tangga mereka, kini menjadi pelajaran paling berharga dalam perjalanan hidup yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka berdiri berdua di ambang sebuah lembaran baru, halaman kosong yang siap mereka tulisi bersama, bukan dengan luka atau air mata, melainkan dengan harapan, tekad, dan cinta yang telah ditempa oleh ujian. Rumah yang dulu terasa dingin, seperti dihantui bayang-bayang masa lalu, kini perlahan berubah menjadi tempat yang hangat dan bersahaja. Dinding-dindingnya tak lagi menyimpan bisik-bisik ketidakpercayaan, melainkan menyambut tawa dan percakapan hangat di setiap sudutnya. Aroma masakan Ayla yang sederhana namun selalu dirindukan kembali mengisi ruang makan, dan suara musik lembut menemani sore-sore tenang mereka di teras rumah. Ayla dan Raffi memutuskan untuk membangun ulang rumah tangga mereka dengan pondasi yang lebih kokoh, bukan hanya dari cinta, tetapi juga dari prinsip-prinsip yang mereka sepakati bersama: kejujuran, keterbukaan, dan saling menghargai. Mereka menyadari bahwa cinta saja tidak cukup, jika tidak disertai dengan keinginan untuk terus tumbuh bersama. Suatu sore yang damai, ketika matahari mulai turun dan langit memerah, mereka duduk berdampingan di teras rumah. Secangkir teh hangat ada di tangan Ayla, sementara Raffi memandangi kebun kecil yang mulai ditanami kembali. Hening sejenak, sebelum Ayla berkata lirih, "Namun mantap, Raffi, kita sudah melalui banyak hal. Tapi aku yakin, jika kita terus jujur dan saling percaya, tidak ada yang bisa menghancurkan kita." Raffi menoleh, menatap dalam-dalam mata istrinya, lalu menggenggam tangannya erat. Ada ketulusan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Aku berjanji, Ayla. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memisahkan kita lagi. Aku sudah belajar dari semua kesalahan ini, dan aku tahu, kamu adalah rumah yang sesungguhnya." Dalam urusan bisnis, mereka pun mengambil langkah yang lebih terencana dan transparan. Raffi yang sebelumnya terlalu percaya pada orang luar, kini mulai membangun sistem pengawasan internal yang kuat. Ia mengajak Ayla bukan hanya sebagai penanam modal, tetapi sebagai mitra sejati yang pendapat dan keputusannya dihargai. Mereka mulai menggelar rapat mingguan, membahas strategi usaha, kendala operasional, hingga peluang pengembangan. Lebih dari sekadar angka dan laporan, pertemuan mereka selalu diiringi dengan dialog terbuka. Apa yang dirasakan, apa yang diharapkan. Ayla, dengan kecerdasannya yang tenang, mampu melihat hal-hal yang luput dari perhatian Raffi. Sedangkan Raffi, dengan semangat dan ketegasannya, menjadi motor penggerak yang kembali membangkitkan perusahaan mereka dari keterpurukan. Satu hal yang mereka sepakati dengan bulat, urusan keluarga lama tidak akan lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Terlalu banyak luka yang ditinggalkan, dan demi menjaga ketenangan pikiran serta keutuhan rumah tangga, mereka memilih untuk menutup pintu masa lalu yang kelam itu dengan kunci kedewasaan. Hari demi hari, hubungan mereka perlahan membaik. Raffi yang dahulu mudah goyah dan terbawa omongan luar, kini belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh tanggung jawab. Ia belajar mendengarkan, menghargai, dan menyayangi dengan cara yang lebih bijak. Sementara Ayla, yang sempat kehilangan kepercayaan, mulai kembali membuka hatinya, dengan ketenangan seorang perempuan yang telah ditempa oleh badai. Tak lupa, mereka juga menjaga keseimbangan dalam hidup. Mereka menyisihkan waktu untuk diri sendiri dan untuk satu sama lain. Sesekali, mereka berjalan-jalan ke taman kota, menikmati udara sore sambil tertawa kecil mengenang masa-masa sulit. Di akhir pekan, mereka menonton film favorit atau memasak bersama. Bahkan, obrolan ringan di malam hari pun terasa lebih bermakna, karena kini mereka benar-benar hadir untuk satu sama lain. Lingkungan sekitar pun mulai menyadari perubahan itu. Tetangga, teman, hingga kolega bisnis melihat aura baru dalam kebersamaan mereka. Banyak yang tak percaya bahwa pasangan ini, yang sempat berada di ambang kehancuran, kini justru menjadi contoh tentang bagaimana cinta dan komitmen bisa menyembuhkan luka terdalam. Namun, Ayla dan Raffi tak pernah terlena. Mereka sadar, kehidupan tak pernah bebas dari cobaan. Mereka tahu, kebahagiaan yang mereka genggam kini adalah hasil dari perjuangan panjang, dan untuk mempertahankannya, mereka harus terus saling menguatkan. Tak cukup hanya percaya, mereka harus saling menjaga. Ini baru permulaan, Ayla.
ujar Raffi pada suatu malam ketika mereka duduk di balkon, memandangi bintang-bintang yang bertaburan. Kita akan jalani semua ini bersama, apapun yang terjadi. Ayla tersenyum, penuh ketenangan. Senyuman yang lahir dari cinta yang telah ditempa waktu dan luka. Ya, bersama-sama kita kuat. Bersama, kita bisa melewati apapun. Dan dengan tekad itu, mereka melangkah maju, bukan sebagai dua orang yang saling mencari, melainkan sebagai dua hati yang telah memilih untuk tetap bersama. Menyambut masa depan dengan penuh keberanian, membangun kehidupan baru yang tak sempurna, tapi nyata, dan penuh cinta yang dewasa. Setelah melewati berbagai badai dan ujian, bisnis Ayla perlahan-lahan kembali menunjukkan tanda-tanda stabilitas yang menjanjikan. Dengan strategi yang lebih matang dan pengelolaan yang cermat, perusahaan yang dulu sempat goyah kini mulai bangkit dari keterpurukan. Ayla, yang dikenal sebagai wanita cerdas dan visioner, tak lagi mengandalkan intuisi semata dalam mengambil keputusan besar. Kini, dia menjalankan bisnisnya dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terukur. Kepercayaan itu penting, tapi harus dibarengi dengan kontrol yang ketat. Pikirnya suatu pagi ketika meninjau laporan keuangan bersama tim manajemen. Tidak lagi terburu-buru mempercayakan urusan penting kepada orang lain tanpa pengawasan, Ayla menerapkan sistem audit internal yang ketat dan rutin. Ia mengangkat beberapa orang profesional terpercaya, termasuk Dita, asisten pribadinya yang telah lama setia dan mengerti seluk-beluk perusahaan, menjadi bagian penting dalam tim pengawasan. Selain itu, Ayla aktif mengadakan pelatihan bagi para karyawan, menanamkan nilai integritas dan tanggung jawab sebagai pondasi budaya kerja perusahaan. Ia sadar bahwa stabilitas bisnis tidak hanya berasal dari keahlian teknis, tetapi juga dari kesadaran dan komitmen seluruh tim. Dengan pengalaman pahit dari masa lalu, Ayla juga mulai membangun jaringan kerja yang lebih solid dan selektif. Ia lebih berhati-hati dalam memilih mitra bisnis dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan. Ia tidak lagi membiarkan urusan bisnis tumpang tindih dengan persoalan keluarga yang bisa merusak fokus dan kinerja. Raffi, yang kini menjadi partner sejati dalam bisnis dan kehidupan, turut mendukung penuh pendekatan baru ini. Bersama-sama, mereka sering mengadakan rapat strategis, mendiskusikan peluang sekaligus risiko yang ada. Kita harus belajar dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, kata Raffi dalam salah satu pertemuan. Dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat, Ayla juga mulai mengeksplorasi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaannya. Investasi dalam sistem digitalisasi dan pemasaran online menjadi salah satu fokus utama, sehingga bisnisnya mampu menjangkau lebih banyak pelanggan dan beradaptasi dengan tren zaman. Meski semakin sukses, Ayla tidak pernah melupakan pentingnya keseimbangan antara bisnis dan kehidupan pribadi. Ia selalu menyediakan waktu untuk beristirahat, menikmati momen bersama Raffi, dan menjaga kesehatan mentalnya agar tetap prima dalam menghadapi tantangan. Dengan sikap waspada dan strategi yang tepat, Ayla berhasil membawa bisnisnya ke jalur yang stabil dan terus berkembang. Ia tahu, kepercayaan yang dibangun haruslah disertai kewaspadaan dan komitmen agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan aman. Kini, Ayla memandang masa depan dengan penuh optimisme. Setiap langkah yang diambilnya bukan hanya demi keuntungan semata, tetapi juga demi membangun warisan yang berharga bagi keluarga dan generasi mendatang. Waktu terus bergulir, membawa Ayla dan Raffi memasuki babak baru dalam hidup mereka, sebuah fase yang jauh berbeda dari masa-masa kelam yang pernah mereka lalui. Kini, kehidupan mereka dipenuhi kedamaian, kebahagiaan yang sederhana namun tulus, serta rasa syukur yang tak henti terucap dalam setiap doa malam. Setelah melalui badai pengkhianatan, kehilangan kepercayaan, dan berbagai luka yang sempat nyaris meruntuhkan segalanya, mereka belajar bahwa cinta sejati bukanlah sekadar ucapan manis atau janji indah di awal hubungan. Cinta sejati adalah tentang keberanian. Keberanian untuk memaafkan, untuk mempercayai kembali, dan yang terpenting, untuk terus bertumbuh bersama, meski pernah terjatuh. Dari puing-puing yang hampir tak bersisa, Ayla dan Raffi membangun ulang kehidupan mereka. Bisnis Ayla, yang dahulu nyaris ambruk akibat pengkhianatan orang-orang terdekat, kini bangkit dan berkembang pesat. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaannya, tetapi juga membentuk sistem manajemen yang kuat dan modern, dengan visi yang jauh ke depan. Ia dan Raffi menjadi tim yang solid, menggabungkan ketekunan Ayla, intuisi bisnisnya yang tajam, dan kepemimpinan Raffi yang kini jauh lebih matang dan terarah.
Setiap keputusan besar mereka ambil bersama, melalui diskusi panjang, pertimbangan bijak, dan rasa saling menghargai. Namun di balik kesuksesan bisnis itu, ada sesuatu yang lebih penting yang mereka bangun, keluarga. Rumah tangga mereka kini ibarat benteng yang kokoh, tempat di mana cinta, kejujuran, dan saling pengertian menjadi pilar utama. Mereka belajar untuk tak lagi menaruh ego di atas kebersamaan, dan memilih untuk saling mendengarkan, terutama dalam momen-momen sulit. Raffi, yang dahulu pernah tersesat oleh pengaruh keluarganya sendiri, keluarga yang hanya melihat dari sisi luarnya saja dan menanamkan keraguan dalam hatinya, kini berdiri teguh di sisi Ayla. Ia bukan lagi pria yang mudah dipengaruhi atau goyah, melainkan seorang suami yang telah melewati proses pendewasaan panjang. Ia belajar bahwa kesetiaan bukan hanya tentang tidak berpaling, tetapi tentang memilih untuk memperjuangkan yang ada di depan mata, setiap hari. Ia menebus kesalahannya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Dengan hadir, dengan menjadi pendengar, dengan menjadi sandaran ketika Ayla lelah. Ayla pun semakin bersinar. Ia adalah gambaran perempuan yang telah melewati badai dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih bijaksana. Kesuksesan materi hanyalah lapisan luar dari pencapaian sejatinya. Yang membuatnya begitu menakjubkan adalah ketenangan jiwanya, kemampuannya melihat jauh ke depan tanpa dibutakan oleh luka lama, dan kekuatan hatinya untuk tetap mencintai tanpa syarat, meski pernah dikhianati. Ia menjadi sosok yang dihormati, tidak hanya di dunia bisnis, tetapi juga di lingkungan sosialnya. Menjadi inspirasi bagi perempuan lain bahwa kebaikan tidak akan pernah kalah oleh kejahatan, selama seseorang tetap teguh pada prinsipnya. Bagi mereka berdua, perjalanan ini telah membuktikan bahwa kehidupan tak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tapi jika dijalani dengan cinta, kejujuran, dan komitmen yang tak tergoyahkan, segala rintangan bisa dilalui. Bahkan, luka terdalam pun bisa berubah menjadi kekuatan yang menyatukan. Mereka belajar untuk tidak lagi takut akan masa lalu, karena dari situlah mereka dipertemukan kembali dengan versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Kisah Ayla dan Raffi pun menjadi semacam legenda kecil di lingkungan mereka. Banyak yang kagum pada keteguhan mereka, banyak yang diam-diam mengambil pelajaran dari bagaimana mereka saling memperbaiki, bukan saling meninggalkan. Bahwa di balik duka, selalu ada harapan. Di balik kehancuran, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Dan bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal sukses di mata orang lain, tetapi tentang berhasil menjaga cinta tetap hidup meski diterpa badai. Di penghujung cerita ini, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, melukis langit dengan semburat jingga yang hangat. Di bawah langit senja itu, Ayla dan Raffi duduk berdua di beranda rumah mereka yang sederhana namun nyaman. Suasana begitu tenang, hanya ada suara angin yang membelai dedaunan dan cuitan burung yang pulang ke sarang. Mereka saling menggenggam tangan, tidak perlu banyak bicara, karena kebersamaan mereka kini tak lagi membutuhkan kata-kata. Masih banyak yang harus kita capai, ujar Ayla pelan, menatap cakrawala seolah melihat masa depan di sana. Raffi mengangguk. Senyumnya lembut. Selama kita berjalan bersama, aku tidak takut pada apapun. Dengan genggaman yang erat dan hati yang dipenuhi cinta, mereka melangkah menuju hari-hari baru, hari-hari yang mungkin tak selalu mudah, tapi akan selalu mereka jalani bersama. Sebab kini, mereka tahu betul, cinta yang telah diuji dan dibuktikan, akan selalu menemukan jalannya untuk bertahan. Dan mereka, Ayla dan Raffi, telah membuktikannya.